Triana, dia bukan arwah, dia hanya manusia yang tinggal di dunia jin. Cerita ini ditulis oleh Om Ras. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau dan follow akun beliau juga. Yuk sekarang dengarkan ceritanya. Dulu jauh sebelum gedung bulu tangkis itu dibangun, di situ merupakan tempat tinggal kami berdua. Anakku selalu bermain di sana. Aku dan anakku tinggal di sana sangat lama sekali, karena kami berdua menunggu kedatangan suamiku dan anakku yang lain datang menjemput kami berdua di sini. Hingga suatu hari ketika aku pergi mencari sesuatu, aku tinggalkan anakku di sana. Dan kau tahu apa yang kulihat setelah aku kembali? Aku melihat anakku mati, kepalanya hancur karena pembangunan kalian yang tidak berizin itu. Harusnya kalian memberitahu kami kalau di tempat itu akan dibangun sesuatu. Kalau kalian beritahu kami, tentu kami akan pergi dan mencari tempat lain untuk tinggal. Tapi kalian terlalu egois. Tapi kami benar-benar tidak tahu kalau ada kalian di tanah itu. Aku ingat dulu ada anak ayam yang mati karena kejatuhan balok. Anehnya mesti sudah diusir, anak ayam itu tetap diam di tempat itu. Kami tidak sengaja, pantas saja setelah pembangunan itu anak pertamaku meninggal. Lalu para tukang menjadi sakit-sakitan. Apa kau yang melakukan itu? Tanya Bu Bos. Sri menangis sesenggukan. Pilu. Kau pun seorang ibu dan kau tentu tahu bagaimana perasaanku ketika melihat anak yang kusayangi mati begitu saja karena ulah manusia. Kau beruntung karena kau masih punya anak, tapi aku, meskipun aku mempunyai anak lain, tapi aku tidak tahu keberadaannya sekarang di mana. Aku sendirian. Mereka terdiam. Hanya isak tangis Sri yang terdengar. Aku minta maaf. Maafmu tidak akan mengembalikan anakku. Keadaan menjadi hening. Keadaan Sri mulai tenang dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Pasungan pada kaki dan tangannya pun sudah dilepaskan. Namun begitu ia masih berada dalam pantauan Cumardin yang tengah berusaha mengobati gadis itu agar tidak ada yang kembali masuk ke dalam tubuhnya lagi. Bagaimana keadaan Sri? Tanya Mugi yang baru saja datang. Sudah sedikit lebih baik, ia tidur lelap sekali, tampaknya sangat kelelahan. Syukurlah. Tapi bagaimana? Apa mungkin Sri ini dipagari saja supaya tidak bisa dirasuki mereka lagi? Aku sedang memikirkan itu dan mungkin nanti setelah dia bangun aku akan melakukannya. Mugi mengangguk, matanya menatap lekat pada Sri yang masih tertidur pulas. 3 hari kemudian Sri sekarang jauh lebih baik. Ia juga sudah dimandikan oleh Cumardin yang bertujuan untuk memagari tubuhnya. Jangan melamun, apapun yang kau rasakan, jangan pernah melamun. Karena bila pikiran kosong, disitulah kesempatan mereka untuk masuk terbuka. Pesan Cumardin pada Sri sebelum ia pulang diantar oleh Jarman. Pada hari keempat Sri memutuskan untuk kembali bekerja. Namun ketika ia ada di gedung itu, orang-orang menatapnya dengan tatapan takut dan bahkan tidak jarang orang-orang akan langsung pulang ketika melihat Sri. Perlakuan orang-orang itu membuat Sri sakit hati. Padahal Sri tidak melakukan apa-apa pada mereka, tapi mereka memperlakukan dirinya seperti itu. Sri yang kini lebih sensitif dari biasanya, ia lebih mudah tersinggung dan marah. Triana, gumam Sri di tengah-tengah gedung bulu tangkis itu. Di depannya ada segelas kopi pahit yang masih panas. Ruangan itu memang tidak seberapa terang,
jika di malam hari, karena memang ditutup pada pukul 5 sore. Aroma melati dan suara langkah kaki dari arah belakang Sri terdengar mendekat. Suara dan aroma itu tentu mampu membuat Sri ketakutan. "Aku senang kau memanggilku sayang. Jadi itu benar namamu?" "Iya." Kau di mana sekarang? Bolehkah aku melihatmu?" "Tentu sayang. Sekarang lihatlah ke belakangmu. Aku berada tepat di belakangmu." Mendengar jawaban Triana, Sri tercekat. Ia ragu untuk memutar badan melihat sosok yang mengaku bernama Triana itu. Apakah wajahnya seram seperti hantu-hantu di dalam cerita-cerita? Namun rasa penasaran membuat Sri memantapkan hati untuk menoleh ke belakang. Matanya terbelalak begitu melihat sosok itu. Wajahnya, penampilannya sangat jauh berbeda dari apa yang Sri bayangkan. Wanita itu berwajah sangat cantik, berambut panjang, dan memakai mini dress berwarna merah terang. Penampilannya sangat jauh dari kata seram. Ini benar kau?" tanya Sri ragu-ragu. "Ya sayang, aku Triana," jawabnya lembut. Tapi kau sangat cantik." Triana tersenyum. "Kau juga cantik. Kau mau ikut aku ke rumahku?" ujar Triana dengan bibir masih tersenyum. "Rumah? Ya sayangku, aku ingin mengajakmu ke rumahku." Sri terdiam melihat raut wajah Sri seperti itu. Triana tertawa kecil. "Kau jangan berpikiran aneh, rumahku bukan di kuburan. Aku sebenarnya manusia sama sepertimu. Hanya saja ada sesuatu yang aku lakukan hingga membuatku bisa tinggal dan hidup dengan umur yang panjang di dunia mereka." "Maksudmu?" Lagi-lagi Triana tersenyum manis. "Kalau ku jelaskan pun kau mungkin tidak akan mengerti. Kau tahu, sudah bertahun-tahun aku hidup sendirian di sini. Tidak ada teman, tidak ada keluarga. Dan sekarang aku sangat berharap kau mau berteman denganku." Sri merasa nyaman berbicara dengan sosok itu. Ia ramah dan sangat baik padanya. Tentu perasaan itu membuat Sri mau menerima tawaran pertemanan yang diajukan oleh Triana. Hampir setiap tengah malam Sri menghilang tiba-tiba dan muncul kembali menjelang pagi. Begitu seterusnya hingga sampai di suatu hari ada seseorang yang mengadukan hal itu pada bos. Dan setelah diselidiki, rupanya benar apa yang dikatakan orang itu. Bahkan pernah beberapa kali mereka melihat Sri berbicara sendirian tanpa ada siapapun di dekatnya. Tidak hanya sampai di situ, anak bos tiba-tiba jatuh sakit setelah bermain bersama Sri. Padahal saat mereka bermain itu, bos pun ada di antara mereka. Jadi sangat tidak mungkin jika Sri melakukan hal yang tidak-tidak terhadap anak itu. "Sri, bagaimana ya menyampaikannya? Maksudku begini, gedung ini akan aku urus sendiri dan tidak memperkerjakan orang lain lagi. Jadi saya paham, besok juga saya akan pulang. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sebab selama ini saya sudah diperbolehkan untuk bekerja di sini. Dan kalian semua memperlakukan saya juga dengan sangat baik. Terima kasih atas semuanya. Kalau ada umur dan rezeki, mungkin kita akan bertemu lagi." Ucap Sri memotong pembicaraan bosnya karena ia sudah tahu sejak semalam dari Triana bahwa bos akan memberhentikannya dari pekerjaan itu. Sri diberikan uang lebih untuk pulang oleh bosnya dan rupa-rupanya Triana pun ikut serta bersama Sri. Karena katanya dia sudah tidak punya siapa-siapa untuk menahannya agar tetap berada di sana.
Dan sekarang adalah tugasku untuk menjaga dan melindungimu, ucapnya tersenyum. Sejak pulang, Sri hanya tinggal di rumah. Ia menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku bersama Triana. Kurasa ada kelainan anakmu itu. Beberapa kali aku melihat dia berbicara sendirian dan tertawa-tawa. Coba kau tanyakan pada orang yang paham. Semoga saja dugaanku itu salah, ujar seorang tetangga pada ibunya Sri. Perkataan itulah yang membuat Sri dibawa seorang guru. Guru yang dimaksud ini bukanlah seorang ulama, tapi memang profesinya sebagai seorang guru SD di salah satu sekolah yang ada di daerah itu. Namun beliau ini memang ada kebiasaan dalam hal-hal mistis seperti itu. Ketika akan menaiki tangga rumah guru tersebut, langkah Sri seperti ditahan. Ia enggan untuk naik. Seluruh tubuhnya pun terasa merinding seketika. "Jangan ke sana, Sri," ujar Triana. "Aku tidak mau masuk, Ma." Setelah mendengar penolakan Sri, ibunya lantas menarik tangannya dengan keras agar secepatnya masuk ke dalam. Tiba-tiba Sri merasa tubuhnya seperti tidak terkendali. Ia langsung menepis kasar tarakan tangan sang ibu. Matanya tajam menatap ibunya. "Aku tidak mau masuk," bentak Sri. Dan ketika seorang lelaki mendekati mereka, mata Sri langsung melotot tajam. Seketika Sri bertingkah seperti orang kerasukan. Ia menjerit menyuruh lelaki itu agar jangan mendekat. Akan tetapi ketika ia hendak melangkah pergi, langkah Sri terhenti dan tubuhnya seketika lemas. Sri diangkat dan dibawa ke dalam rumah guru tersebut. Di sana dikatakan bahwa Sri diikuti sosok macan hitam jadi-jadian, bukan macan asli. Jadi sosok itu dulunya adalah manusia biasa. Kalau kalian pernah baca cerita Raja Tampoh, nah mungkin proses manusia menjadi sosok macan seperti Raja Tampoh itu. Apa bisa anak saya dipisahkan dari makhluk itu? Bisa, lebih cepat, lebih baik. Malam itu juga Sri diruqyah oleh guru tersebut. Pada saat proses terakhir, dia melihat sosok hitam dengan wajah rusak berdiri menatapnya. Entah sosok apa itu, Sri pun tak tahu dan tak mau tahu. Mengingat rupanya saja membuat Sri ketakutan. Benar saja setelah itu Sri tidak bisa melihat Triana lagi. Bahkan mendengar suaranya saja Sri tidak bisa. Membuat kehidupan Sri kembali seperti dulu lagi. Bahkan ia kini sudah tidak memiliki keceriaan sedikit pun. Semuanya terasa menyiksa tanpa Triana. Tak terasa 3 bulan sudah berlalu. Malam itu Sri memberanikan diri untuk memanggil Triana kembali. "Triana, Triana, datanglah, aku merindukanmu," gumam Sri menatap gelas kopi di hadapannya. Hening, tak ada suara apapun saat itu. Hanya hembusan angin yang membuat Sri merinding. "Triana, aku sakit. Mereka jahat padaku. Tidak ada siapa-siapa yang mau membelaku selain kau, Triana. Kumohon datanglah," ucapnya mulai terisak, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya Sri memutuskan untuk pergi tidur setelah ia puas menangis. Tak tahu pukul berapa saat itu, Sri bermimpi bertemu Triana dalam mimpinya. Wanita cantik itu meminta pada Sri agar membuka sedikit celah untuknya, agar Triana bisa kembali dilihat secara nyata olehnya. "Bagaimana caranya? Aku akan lakukan apapun itu untuk mengembalikanmu padaku. Aku hanya minta 3 tetes darahmu di setiap kali kau menginginkan aku datang," ucap Triana. Tapi aku takut melukai diriku sendiri, Triana."
tusukan dengan ujung jarum saja, Sri. Tidak perlu kau membuat luka yang besar. Aku pun tak ingin kau menyayat-nyayat tubuhmu untukku." Dan ketika Sri terbangun, dia langsung menarik napas lega karena ia sudah menemukan cara untuk mengembalikan sahabatnya. Saat itu juga Sri mengambil jarum, namun ketika hendak menusukkan jarum itu pada jarinya, Sri ragu-ragu. Ia takut, tapi Sri begitu teringat dengan Triana, ia lakukan juga meski dengan mata tertutup. Sri meringis melihat darah yang mulai keluar dari luka bekas tusukan jarum tersebut. Ia hampir tak percaya bisa melukai diri sendiri. Sri kemudian menekan ujung jarinya agar darah yang keluar semakin banyak. Dan seiring dengan menetesnya darah itu, Sri akhirnya bisa kembali merasakan kehadiran Triana. Wanita itu tersenyum menatapnya. Setelah malam itu mereka berbincang melepas kerinduan. Triana bagi Sri adalah sosok sahabat yang selalu ada untuknya, selalu melindungi. Tak pernah dia merasakan persahabatan sehangat itu dengan manusia. Bahkan Triana selalu mengingatkan bahaya sebelum kejadian padanya. Bisa dibilang Sri saat itu sangat bergantung padanya. Namun kelakuannya yang sering berbicara sendiri itu akhirnya ketahuan oleh ibunya lagi. Sri diperiksakan ke beberapa orang dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa Sri sudah tidak bisa diobati. Tapi ada cara agar dia bisa sembuh, yakni harus menikahkan dia. Dan setelah menikah, katanya Sri akan otomatis sembuh dengan sendirinya. Akhirnya karena itu Sri pun dijodohkan dengan seseorang yang lebih tua darinya. Tentu Sri tidak mau pada awalnya. Terlebih lagi Triana sudah mengatakan bahwa laki-laki itu bukan orang baik-baik. Dia juga terpaksa sama sepertimu, Sri. Kalau menikah pun kalian tidak akan bahagia. Sebelum semuanya terlambat, lebih baik kau tolak. Dia bukan orang yang baik untukmu. Nanti kalau diteruskan akan ada konflik antara kau dan salah satu pihak keluarganya. Asal kau tahu, kalau konflik itu terjadi, dia tidak akan berada di pihakmu. Bagaimana caranya aku menolak itu, Triana? Kau pun sudah tahu kan? Aku menolak hari itu, tapi mereka tidak mau dengar. Kalau kau izinkan, biar aku yang merusak semuanya. Kau cukup izinkan aku masuk ke tubuhmu. Sri terdiam. Tapi apa yang akan kau lakukan? Kau akan tahu jika rencanaku ini berhasil. Dan sejak saat itu Sri mulai kerasukan lagi, bahkan kali ini jauh lebih ekstrim. Karena hal itu bukannya menyurutkan niat orang tuanya untuk menjodohkan Sri, malah mereka semakin yakin untuk sesegera mungkin menikahkannya. Gara-gara kau, Triana, aku terbawa emosi, Sri. Mereka menantangku. Aku tidak mau dengar lagi penjelasanmu. Karena Triana masuk ke dalam tubuhnya, itu menyebabkan sosok yang lain juga bisa masuk. Dan bahkan sosok-sosok yang lain itulah yang semakin menyakiti tubuh Sri. Tidak hanya itu, Sri sekarang juga seperti tak terkendali. Dia menyerang orang-orang dan hampir membunuh sang ibu. Andai tak ada yang menolong ibunya, mungkin ibunya sudah kehilangan nyawa pada saat itu. Karena itulah Sri kemudian dipasung dan dikurung di dalam kamar. Ustadz sampai pendeta didatangkan, berharap sosok yang merasukinya itu mau keluar setelah mendengarkan perkataan dari ustadz maupun pendeta, tapi rupanya tidak. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Dan entah bagaimana ketika Triana kembali masuk dan mengambil alih tubuh Sri, sosok-sosok yang lain itu pun keluar.
Sri sakit selama berhari-hari dan Triana yang menjaganya agar tidak kemasukan lagi. Maafkan aku Sri, aku mengira rencanaku akan berhasil, tapi rupanya rencanakulah yang membuatmu sakit seperti ini. Setelah Sri sembuh, ia tak lagi kerasukan karena Triana selalu ada di dekatnya. Hari itu mereka dibawa menuju ke rumah pihak keluarga laki-laki yang akan dijodohkan dengannya. Sri tak bisa menolak lagi karena tak ada lagi orang yang mau mendengarkan perkataannya. Desa itu kecil dan berada di pinggir laut. Di depan rumah itu sudah berdiri tenda-tenda untuk pesta pernikahan dan pelaminan pun sudah mulai dihias. Ingat Sri, aku akan selalu ada bersamamu untuk melindungi dan menjagamu dari siapapun yang berbuat jahat padamu. Kau tak perlu takut. Sri menarik napas lega. Inikah akhir masa mudanya, mengabdikan diri untuk seorang laki-laki yang menjadi suaminya, laki-laki yang bahkan belum pernah bertatap muka langsung dengannya. Bahkan Sri tak bisa mengenali wajahnya di antara wajah orang-orang di area tenda tersebut. Malam harinya ketika Sri dan orang tuanya tengah duduk sambil melihat orang-orang yang sedang asik bermain kartu di atas panggung, seorang laki-laki bertumbuh tinggi, sangat tinggi, datang menghampirinya. Wajahnya sepintas tampak tak asing bagi Sri. Ya, Sri pernah melihat wajah itu di sebuah foto. Laki-laki itu sangat sopan terhadap orang tua Sri. Ia juga izin untuk mengajak Sri jalan-jalan pada orang tuanya. Sri menatap ibunya ketika beliau mengizinkan laki-laki itu membawanya. Sepanjang jalan laki-laki itu mencoba untuk mengajak Sri mengobrol. Ketika mereka memasuki jalan sempit yang mengarah ke sebuah rumah, raut wajah Sri tampak berubah. Suasana rumah itu ramai sekali. Namun ia kembali tenang begitu melihat Triana berada tidak jauh darinya. Lelaki itu mengajak Sri untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam terlihat banyak orang yang seumuran dengan laki-laki itu tengah mengobrol. Mungkin orang-orang ini adalah teman-temannya, pikir Sri kala itu. Mereka mengobrol panjang lebar hingga jam di dinding sudah menunjukkan 11:30 malam. Ketika sampai di rumah, laki-laki itu dimarahi oleh seorang nenek-nenek karena dalam adat mereka calon pengantin tidak boleh bepergian kemanapun, apalagi di malam hari. Sri dipingit dan dilarang untuk bertemu laki-laki itu lagi selama 3 hari. Masih selama itu, tapi panggung dan tenda sudah didirikan. Bahkan beberapa sound system juga telah dipasang dan diputar setiap malam. Makan minum Sri hanya dilayani oleh seorang gadis yang usianya begitu jauh dari Sri. Membosankan, keluh Sri pada Triana yang saat itu tepat berada di sebelahnya. Bersabarlah sayang, aku sedang mencari cara untuk membuatmu lepas dari laki-laki itu. Tiba-tiba pintu terbuka dan laki-laki itu masuk ke dalam kamar sambil tersenyum. Mau apa kau? Aku mau mengantarkan ini untukmu, semoga kau suka, ujar lelaki itu membawakan camilan untuk Sri. Terima kasih. Sri bisa melihat wajah Triana yang terlihat sangat tidak suka pada laki-laki itu. Singkat cerita, malam itu adalah malam kedua Sri dipingit, dan malam itu dia akan ditimung secara bergantian dengan si laki-laki tersebut. Semuanya berjalan lancar karena Triana selalu berada di samping Sri. Adik dari calon suami Sri sangat menyukai gadis manis itu. Bahkan ada yang paling kecil tak mau lepas dari Sri.
Calon mertuanya pun tampaknya sangat baik. Dan setelah pernikahan itu terjadi, Sri tinggal bersama suaminya, sementara orang tuanya sudah pulang ke kampung halaman. Hari-hari berada di sana bagi Sri sangat menyiksa. Untungnya ada adik-adik iparnya yang selalu setia untuk menemaninya selain Triana. Dan iparnya yang perempuan itu pernah curhat pada Sri bahwa dia dipermainkan oleh laki-laki yang merupakan kekasihnya. Bersambung ke part 3. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang belum subscribe mohon subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.